Kiper muda Filip Stanković disebut memiliki keinginan untuk kembali ke Inter Milan setelah sebelumnya dijual secara permanen ke Venezia dengan nilai 2 juta euro. Meski telah dilepas, Inter masih memegang 50% dari potensi penjualan di masa depan. Dengan kemungkinan kepergian Yann Sommer dan Josep Martinez yang mulai menguat, perubahan besar di posisi penjaga gawang Inter diperkirakan akan terjadi. Saat ini, Stanković tampil meyakinkan bersama Venezia yang memimpin klasemen Serie B dan mengincar promosi. Inter pun tidak menutup kemungkinan untuk kembali berinvestasi pada sang pemain dengan peran sebagai pelapis. Selain pengalaman yang mulai terbangun, Stanković juga dinilai sudah mengenal lingkungan klub serta bisa memberikan keuntungan dalam penyusunan daftar pemain. Yann Sommer dipastikan tidak akan memperpanjang kontraknya bersama Inter Milan. Menurut laporan, kedua pihak akan berpisah di akhir musim, kecuali jika Josep Martinez lebih dulu hengkang, yang bisa membuat Sommer bertahan sebagai pelapis kiper utama di masa depan. Inter kini mulai mencari pengganti dan menempatkan Guglielmo Vicario sebagai target utama. Sang kiper menjadi favorit klub, didukung oleh pelatih kiper Gianluca Spinelli, serta dikabarkan tengah mengalami situasi tidak harmonis dengan Tottenham Hotspur. Harga Vicario diperkirakan berada di kisaran 15 hingga 20 juta euro, angka yang siap dipenuhi Inter meski sang pemain akan menginjak usia 30 tahun pada Oktober mendatang. Posisi penjaga gawang dinilai sebagai peran krusial, sehingga mendapat perlakuan khusus dalam strategi transfer klub. Jika transfer terwujud, maka ini akan menjadi realisasi dari rencana yang sempat hampir terjadi 3 tahun lalu. Selain Vicario, Inter juga mempertimbangkan alternatif seperti Andriy Lunin, pelapis Thibaut Courtois di Real Madrid, yang dinilai lebih murah dibanding Marco Carnesecchi, serta memiliki gaji lebih rendah dari Alisson Becker dan Emiliano Martinez. Striker muda Pio Esposito menegaskan keinginannya untuk tetap bersama Inter Milan, meski diminati klub-klub Premier League. Agen sang pemain, Mario Gifredi, juga telah beberapa kali menyampaikan hal tersebut. Keinginan bersama antara pemain dan klub kini berpotensi diwujudkan dalam bentuk perpanjangan kontrak dengan peningkatan nilai gaji. Arsenal menjadi klub pertama yang bergerak, disusul Newcastle United yang bahkan mengirim perwakilan untuk memantau langsung performanya saat melawan Atalanta di San Siro. Namun hingga saat ini, Inter tidak membuka peluang negosiasi dan tetap fokus mempertahankan sang pemain. Inter disebut tengah mengupayakan kontrak baru hingga 2031 dengan peningkatan gaji signifikan dari 1,1 juta euro plus bonus menjadi sekitar 4 juta euro per musim sebagai bentuk apresiasi atas perkembangan pemain. Dalam waktu dekat akan ada kontak lanjutan selama jeda internasional, di mana Esposito juga tengah fokus bersama tim nasional dalam upaya meraih tiket ke Piala Dunia. Inter Milan dikabarkan sudah mantap untuk memulangkan Aleksandar Stanković dari klub Bruges dengan nilai transfer 23 juta euro. Langkah ini akan terjadi hanya setahun setelah pemain tersebut dijual ke klub Belgia dengan harga 9,5 juta euro. Gelandang asal Serbia itu dinilai mampu menambah kualitas tim lewat visi permainan serta kemampuan tembakan jarak jauh, sesuatu yang disambut positif oleh pelatih Christian Cifu yang telah mengenalnya sejak di akademi. Kehadirannya juga memberi opsi tambahan bagi Cifu untuk menerapkan skema 2 gelandang tengah, peran yang sudah dikuasai Stanković. Performa impresifnya turut menarik perhatian banyak klub Eropa. Meski demikian, Inter disebut hanya akan mempertimbangkan penjualan kembali jika ada tawaran besar yang bisa menghasilkan keuntungan signifikan untuk mendanai aktivitas transfer musim panas. Keputusan akhir tetap akan bergantung pada penilaian Cifu yang sebelumnya juga berperan penting dalam mempertahankan Pio Esposito. Striker Lautaro Martinez masih menjalani latihan terpisah dari skuad Inter Milan, menandakan kondisinya belum memungkinkan untuk kembali bermain dalam waktu dekat. Situasi ini membuat peluangnya untuk masuk daftar pemain pada laga melawan Fiorentina semakin kecil.
Hingga saat ini, Lautaro bahkan belum mulai kembali berlatih menendang bola. Jika kembali absen, ini akan menjadi pertandingan ke-7 secara beruntun yang dilewatkan sang penyerang sejak mengalami cedera saat menghadapi Bodo Glimt pada leg pertama playoff Liga Champions. Gelandang Hakan Çalhanoğlu menunjukkan perkembangan positif setelah menjalani sesi latihan penuh di Appiano Gentile. Ia dikabarkan telah pulih dari masalah fisik terakhirnya dan siap kembali memperkuat Inter Milan. Jika tidak ada kendala lanjutan, Çalhanoğlu diprediksi langsung tampil sebagai starter dalam laga melawan Fiorentina. Kembalinya sang regista membuat Piotr Zielinski harus bergeser dari posisi inti di lini tengah. Namun, ia tidak akan dicadangkan, melainkan diproyeksikan bermain di sisi kiri lini tengah. Kapten Inter Milan Lautaro Martinez mengungkapkan kondisi terkininya dalam sebuah wawancara di kanal YouTube Polo Alvarez. Lautaro mengaku mulai membaik setelah mengalami cedera otot soleus di kaki kiri yang didapat saat laga di Bodo. Meski demikian, ia menegaskan proses pemulihan harus dijalani dengan hati-hati agar bisa kembali ke lapangan secepat mungkin. Ia juga mengungkapkan rasa rindu terhadap atmosfer pertandingan. Terbiasa bermain setiap 3 hari, Lautaro merasa kehilangan ketika tidak bisa tampil, termasuk hilangnya adrenalin yang biasanya dirasakan saat bertanding. Dalam wawancara tersebut, Lautaro juga membahas makna mengenakan nomor punggung 10 di Inter. Ia menyebut keputusan memilih nomor tersebut sebagai sebuah tantangan, mengingat sejarah besar para pemain sebelumnya yang pernah memakainya. Selain itu, ia mengungkapkan kebahagiaannya tinggal di Milan bersama keluarga selama 8 tahun terakhir, serta merasa dicintai oleh para pendukung, baik dari Inter maupun klub lain sejak pertama kali tiba di Italia. Wasit Andrea Colombo ditunjuk untuk memimpin pertandingan antara Fiorentina melawan Inter Milan dalam lanjutan Giornata ke-30 Serie A. Dalam tugasnya, Colombo akan dibantu oleh asisten Khaled Bahri dan Pietro Dei Giudici, sementara peran ofisial keempat akan diemban oleh Paride Tremolada. Untuk sistem VAR yang berpusat di Lisone dan terhubung dengan Stadion Franchi di Firenze akan ditangani oleh Fabio Maresca dan Davide Massa. Tersingkirnya Inter Milan di playoff Liga Champions oleh Bodo Glimt tidak hanya berdampak secara finansial, tetapi juga mempengaruhi posisi klub dalam ranking UEFA. Setelah pembaruan terbaru, Inter turun 1 peringkat dan kini berada di posisi keempat, disalip oleh Liverpool yang naik ke peringkat ketiga usai menyingkirkan Galatasaray. Liverpool kini mengoleksi 130.000 poin, unggul atas Inter yang memiliki 127.000 poin. Sementara itu, klub Italia lainnya seperti AS Roma tetap berada di posisi ke-13 dan Atalanta bertahan di peringkat ke-15. Ranking UEFA sendiri dihitung berdasarkan akumulasi poin yang diraih klub dalam 5 musim terakhir di kompetisi Eropa, termasuk musim yang sedang berjalan. Inter Milan dikabarkan mulai memantau 2 nama baru untuk memperkuat skuad pada bursa transfer musim panas mendatang. Nama pertama adalah Maximo Perrone, gelandang berpaspor Spanyol yang tampil menonjol bersama Como. Pemain 23 tahun itu direkrut secara permanen dari Manchester City seharga 13 juta euro musim panas lalu, dan kini nilainya diperkirakan telah meningkat setidaknya 2 kali lipat. City juga masih memiliki 30% dari potensi penjualan di masa depan. Selain Inter, Napoli juga tertarik. Namun Inter mencoba memanfaatkan pengaruh Javier Zanetti untuk membuka peluang negosiasi. Selain itu, Inter juga mempertimbangkan Leo Ostigard. Klub telah melakukan permintaan informasi kepada Genoa yang mematok harga sekitar 12 juta euro. Bek 26 tahun tersebut tengah menjalani musim yang impresif, termasuk kontribusi 5 gol, serta mampu bermain dalam skema pertahanan 3 maupun 4 pemain.
Inter Milan dikabarkan mempertimbangkan Orkun Kokcu sebagai opsi untuk mengisi potensi kekosongan di lini tengah pada musim panas mendatang, seiring kemungkinan hengkangnya Hakan Çalhanoğlu. Menurut laporan media Turki, Inter telah menyiapkan dana sebesar 35 hingga 40 juta euro untuk merekrut pemain kelahiran 2000 tersebut. Saat ini, Kokcu bermain untuk Beşiktaş, yang sebelumnya telah menolak tawaran 30 juta euro dari Zenit Saint Petersburg. Pihak Beşiktaş disebut hanya akan mempertimbangkan penjualan jika menerima tawaran dengan nilai yang sangat tinggi. Sementara itu, Kokcu sendiri masih fokus membawa timnya meraih kesuksesan di kompetisi domestik dan Eropa. Pembahasan lebih lanjut terkait potensi transfer ini diperkirakan baru akan dilakukan setelah musim berakhir.